Perkenalkan, nama saya Bunga Anggun Pratiwi dengan NIM 04084832528215. Koas Bimbingan Telaah Ilmiah bersama Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan telaah ilmiah mengenai salah satu kondisi glukoma sekunder yang memiliki perjalanan klinis yang khas dan membutuhkan penanganan yang tepat. Judul telaah ilmiah yang akan saya bahas adalah Lens-Induced Glaucoma. Lens-Induced Glaucoma atau disingkat LIG merupakan suatu bentuk glaukoma sekunder di mana lensa kristalin berperan langsung dalam terjadinya peningkatan tekanan intraokular, baik melalui mekanisme mekanik maupun reaksi inflamasi. Kondisi ini dapat terjadi baik dalam bentuk sudut terbuka maupun sudut tertutup, tergantung pada mekanisme yang mendasarinya. Secara klinis, kondisi ini penting untuk dikenali karena meskipun dapat menyebabkan peningkatan tekanan intraokular yang tinggi dan berpotensi menimbulkan kerusakan saraf optik, namun pada dasarnya bersifat reversibel apabila ditangani dengan tepat dan juga cepat. Secara umum, lens-induced glaucoma dibagi menjadi beberapa tipe utama, yaitu pertama, phacolytic glaucoma yang terjadi akibat kebocoran protein lensa pada katarak hipermatur. Yang kedua, itu adalah lens particle glaucoma yang disebabkan oleh fragmen lensa yang masuk ke bilik anterior, biasanya diakibatkan trauma ataupun pasca operasi. Ketiga, phacoantigenic glaucoma yang merupakan bentuk yang lebih jarang dan terjadi akibat reaksi imun terhadap protein lensa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu phacomorphic glaucoma yang disebabkan oleh pembesaran lensa sehingga menimbulkan pupillary block dan penutupan sudut bilik anterior. Masing-masing memiliki mekanisme yang berbeda, namun semuanya akan bermuara pada peningkatan tekanan intraokular. Secara etiologi, lens-induced glaucoma terjadi akibat gangguan pada lensa yang menghambat aliran aqueous humor. Mekanisme dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanik dan inflamasi. Secara mekanik, kondisi ini dapat disebabkan oleh pembesaran lensa, seperti pada katarak matur atau hipermatur, yang menyebabkan penutupan sudut. Selain itu, dislokasi atau sublokasi lensa juga dapat menghambat aliran aqueous humor. Sedangkan secara inflamasi dan obstruktif, kondisi ini terjadi akibat kebocoran protein lensa atau masuknya fragmen lensa ke bilik anterior yang kemudian menyumbat trabecular meshwork. Faktor resiko utama meliputi usia lanjut, katarak yang tidak bisa ditangani, riwayat trauma pada mata, serta riwayat operasi intraokular. Selain itu, faktor anatomi seperti bilik anterior yang dangkal dan hipertromepia juga dapat meningkatkan resiko. Lens-induced glaucoma masih menjadi masalah kesehatan terutama di negara berkembang, di mana angka kejadian katarak yang tinggi tidak selalu diikuti dengan penanganan yang cepat. Kondisi ini paling sering ditemukan pada usia lanjut, terutama di atas 55 hingga 60 tahun, dan dilaporkan sedikit lebih sering terjadi pada perempuan. Di negara berkembang, LIG ini masih menjadi salah satu penyebab penting glaukoma akut dengan tekanan intraokular yang tinggi yang menyebabkan datang dalam kondisi lanjut. Secara patofisiologi, lens-induced glaucoma terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu obstruktif trabecular meshwork dan penutupan sudut bilik anterior. Pada mekanisme obstruktif, terjadi kebocoran protein lensa atau masuknya fragmen lensa ke dalam bilik mata anterior. Protein ini akan memicu respon inflamasi, mengaktifkan makrofag dan membentuk agregat yang kemudian menyumbat trabecular meshwork, sehingga aliran aqueous humor terhambat. Sementara itu, pada mekanisme penutup sudut, lensa yang membesar akan mendorong iris ke depan dan menyebabkan pupillary block. Akibatnya, terjadi penumpukan cairan di belakang iris yang menyebabkan iris bombe dan penutupan sudut bilik anterior. Terlepas dari mekanisme awal, semua kondisi ini akan berujung pada peningkatan tekanan intraokular yang signifikan. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan segera, maka peningkatan tekanan intraokular akan menyebabkan iskemia saraf optik, yaitu kematian sel ganglion retina, dan akhirnya neuropati optik glaukomatosa yang bersifat irreversibel. Secara klinis, lens-induced glaucoma umumnya muncul dengan gejala akut. Pasien biasanya datang dengan keluhan nyeri mata hebat disertai mata merah dan penurunan tajam penglihatan. Selain itu, pasien juga dapat mengeluh fotofobia serta gejala sistemik seperti sakit kepala, mual, dan muntah.
terutama pada kasus dengan mekanisme sudut tertutup. Pada pemeriksaan, sering ditemukan tekanan intraokuler yang sangat tinggi, disertai edem kornea sehingga penglihatan semakin kabur. Pupil dapat tampak mid-dilatasi dengan reaksi yang lambat dan pada beberapa kasus juga ditemukan tanda inflamasi seperti sel pelare di bilik anterior. Gejala ini dapat berkembang cepat dan juga progresif sehingga kondisi ini merupakan kegawat daruratan oftalmologi yang memerlukan penanganan segera. Diagnosis lens-induced glaukoma ditegakkan berdasarkan kombinasi antara anamnesis, pemeriksaan klinis, dan juga pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis ditemukan keluhan khas berupa nyeri mata, mata merah, penurunan visus, serta riwayat katarak lama yang belum dioperasi, trauma, atau riwayat operasi intraokular. Pada pemeriksaan oftalmologi, visus biasanya menurun cukup berat dengan tekanan intraokular yang meningkat signifikan, bahkan lebih dari 40 mm air raksa. Slit lamp menunjukkan edem kornea serta perubahan pada bilik anterior. Pada lensa umumnya ditemukan katarak matur atau hipermatur, kadang disertai debris lensa di bilik anterior. Pemeriksaan penunjang seperti tonometri digunakan untuk konfirmasi tekanan intraokular. USG base scan dapat dilakukan bila media keruh, dan OCT atau parimetri digunakan untuk evaluasi saraf optik. Beberapa diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan antara lain primary angle closure glaukoma, uveitis anterior akut, serta glaukoma sekunder lainnya. Selain itu, perlu juga dibedakan dengan neovaskular glaukoma dan endoftalmitis. Perbedaan utama pada lens-induced glaukoma adanya kelainan pada lensa seperti katarak matur atau debris lensa, yang menjadi penyebab utama peningkatan tekanan intraokular. Tata laksana penyakit glaukoma dapat kita tekan progresivitasnya dengan kontrol rutin dan penggunaan terapi, baik menggunakan obat atau tindakan seperti laser, pembedahan, serta pemasangan implan. Hal ini berfokus pada penurunan tekanan intraokular secara cepat menggunakan obat seperti golongan beta adrenergic blocker dengan menekan intraokular atau menurunkan induksi okous humor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.